Nih, salah satunya suka nggak suka, kita terbiasa menggunakan shortcut, termasuk pakai shortcut juga, benar ya? Contohnya kayak Ctrl C untuk copy, Ctrl V untuk paste, Ctrl F untuk find, Ctrl R untuk apa? Ini tahu? Ctrl Z untuk ya, Ctrl Z untuk back, dan masih banyak lagi. Salah? Enggak, kelihatannya keren. Tapi di waktu di ujian Microsoft Specialist itu dinolkan nilainya. Jadi gini, Pak Gesa kasih bayangannya. Pada waktu ujian Microsoft Specialist, yang nilai semua itu adalah mesin, bukan manusia. Gerakan mouse kalian ngeklik apa. Jadi ujiannya itu live, online, berupa kayak tampilan layar yang kalian lihat office ini. Cuman itu semuanya sudah dia pakai mesin learning untuk mempelajari gerakan manusia. Dia kalian ngeklik apa, berapa kali ngeklik, tahu nggak jawabannya dan sebagainya, itu langsung nilai. Oh sekian nilainya sekian nilai, berapa kali gerakan itu langsung ada nilai scoringnya. Nah, termasuk juga ini. Ketika kalian pakai Ctrl C untuk copy, Ctrl V untuk paste, nilainya langsung 0, ketahuan. Kalian ketik keyboard apa, dia langsung ketahuan. Nah, makanya dia sediakan ini di sini. Kelihatan ya? Oke, baru itu kenalkan ini namanya cut. Kalau cut itu kayak gini. Cut itu dia Ctrl X shortcutnya, tapi kita nggak pakai shortcut ya. Jadi kalau cut itu kalau kita cut ini, dia kepotong, terus kita taruh di bawahnya, paste. Itu cut. Cut itu memotong. Ya, beda sama copy. Jadi cut itu misalnya ini, langsung dari tertinggal, langsung pilih cut, taruh di bagian bawah. Langsung pilih paste. Oke. Ataupun ketika misalnya ini, Pak Gerson, ini nanti format bisa kita ajarin ya nanti ya. Misalnya gini, Pak Gerson cut ini. Ketika Pak Gerson paste di bawah, kita bisa memilih di paste ini. Klik, ada pilihan text only. Jadi gambar. Ini gambar nih teman-teman, bukan teks. Atau digabungkan, jadi dia mirip tapi pusat kecil, atau sesuai asal. Sesuai asal, digabungkan itu hurufnya kecil tapi dia mirip, jadi gambar, atau hanya teksnya aja. Itu tidak bisa pakai Ctrl V. Ya, nggak mungkin bisa pakai, makanya Microsoft Pak, kenapa ada pakai shortcut gini teman-teman? Dulu Office nggak seperti yang pakai UI seperti sekarang. Dulu tuh kayak hitam putih, kayak DOS, kayak Maker Prompt. Contoh kayak gini. Teman-teman kalau pengen tahu prompt, Anda tinggal pilih Windows R, terus Anda ketik CMD. Ini prompt. Dulu Windows tuh kayak gini, hitam putih seperti ini. Ya, dan apapun agak susah pakai mouse, jadi itu harus ngafalin. Misalnya jadi kita mau pindahin apapun, ini Pak Gerson sedang keluar dari C dokumen, terus Pak Gerson berikan perintah. Jadi buat teman-teman yang nanti belajar di mata kuliah sistem operasi, itu menyenangkan. Kalian belajar tentang Linux itu hampir everything semua dengan komen. Nggak ngerti kaki aja, benar-benar harus pakai komen. Mau ngopi aja pakai komen. Mau ngopi ini pakai komen. Kok ribet Pak? Justru itu yang seru. Contoh kayak gini, itulah salah satu cikal bakal kalau kalian pengen jadi semacam guardian dari perusahaan ISP, Internet Service Provider, kalian langsung hafal dengan banyak perintah-perintah. Nah, contoh kayak gini, ini Pak Gerson masukin perintah. Ini Pak Gerson masuk di folder C, folder user, folder DCMS, ada user dokumen Pak Gerson. Pak Gerson keluar dari dia, namanya CD. CD itu singkatan dari change directory. Change directory itu artinya ganti directory, ganti folder. CD titik-titik, artinya Pak Gerson mundur semuanya. Setelah itu Pak Gerson berikan perintah dir. Dir itu tampilkan semua folder yang ada di folder C. Ya, ini kalau kalian lihat di aslinya kayak gini. Ini dia. Antara ini sama yang tadi pasti sama. Pasti sama. Dulu nggak seperti yang kalian lihat ini. Ya,
yang bisa kalian ini atau yang seperti kalian lihat seperti ini. Enggak seperti ini. Dulu tuh hampir semua komen prompt, makanya harus ngapalin shortcut. Ya, ngapalin shortcut. Tapi makin kesini shortcut jadi keren. Gara-gara apa? Game Counter Strike. Ya suka main game tembak-tembakan online atau offline itu dalam jaringan, mungkin kan saya atau zaman kalian apa tidak, itu game zamannya Pak Garon yang paling suka. Kita bisa pilih map, terus kita bisa beli senjata, tembak bunuh musuh pakai pisau, tembak, shotgun, everything. Itu pakai shortcut semua tuh. Jadi keren kalau pemain gamenya itu jarang, nggak mungkin ngafal pakai GUI. Dia tetap B itu artinya beli. Satu tuh apa, atau itu perintah-perintah dalam CS Counter Strike. Wah itu semua pakai itu, jadi tren. Wah shortcut itu keren. Bisa pamer. Wah tapi ya di pekerjaan itu nggak guna, malah capek. Ada sekian detik atau sekian detik waktu kalian terbuang percuma. Sedangkan ini kalian tinggal klik doang, sudah disediakan tempat. Kayak tadi, tinggal klik paste. Kalau misalnya kalian dari paste biasa gini, ya di paste biasa. Tapi kalau kalian ganti, jadi ini klik, itu bisa jadi paste yang berbeda. Sejauh ini untuk cut sama paste, ada yang bertanya. Kalau copy, ini copy namanya. Kalau copy itu gini. Copy seperti biasa, copy. Copy. Apa ini ya? Berbesar, warna merah, miring. Masuk copy. Cara koleksi di bawahnya. Terus pakai paste. Jadi seperti ini. Benar ya? Nah, itu copy. Terus di bawahnya apa Pak? Ini jangan sering ini banyak yang nggak tahu. Ini padahal ini powerful loh. Namanya format painter. Kayak cat kuas. Tujuannya cat ngapain? Meniru. Nah, dia juga bisa meniru. Contoh, Pak Gerson ingin meniru format. Jadi dia mengcopy juga. Tapi yang di copy apa? Di copy-nya format. Lihat nih Pak, Di sini langsung pilih format painter. Pak Gerson select dulu ya sesuatu. Ini Pak Gerson select. Pakai format painter, terus pakai aplikasinya di sini. Lihat ya, 1, 2, 3. Formatnya di copy, bukan isinya yang di copy. Itu namanya format painter. Ya, ini namanya format painter. Kalian bisa lihat namanya di sini. Kalian rakannya bos di sini. Lihat tuh, format painter. Itu copy, cut, paste. Sudah ada kelihatan ya. Makanya area masuk kalian juga langsung kelihatan format painter. Sudah? Nah, selanjutnya ketika kalian mengetik sesuatu, selesai mengetik sesuatu, kadang-kadang kalian harus mengganti sesuatu itu dengan di format, misalnya ukurannya di format, ganti warna atau ditebal kecil. Sering kali kayak gini yang dilakukan oleh kebanyakan orang adalah lihat di depan. Ini misalnya rumus masalah ini harusnya ditebelin. Kebanyakan orang tuh gini, select, sudah, terus pilih ini. Nggak salah. Tapi masalahnya di sini sudah disediakan oleh Microsoft. Select, tuh. Banyak yang perhatiin karena dia hilang. Begitu kalian pindah, dia akan hilang. Makanya ketika kalian bisa urgensi penelitian, select, sejauh ini oke, bisa diterima, masih basic kok, dasar sekali. Tapi ini dasarnya Microsoft. Oke. Nah, terakhir di bagian materi 1 adalah mengatur paragraf. Mengatur paragraf itu gini teman-teman. Lihat di depan kita. Kadang-kadang orang melakukan mengatur paragraf kebanyakan dari home dan melakukannya paragrafnya di sini.
nggak semuanya dan selamanya gitu teman-teman. Nggak semuanya dan selamanya gitu. Ya, jadi misalnya nih, Pak Dosen bikin semuanya ini, ya, select semuanya ini, terus Pak Dosen atur 115 deh. Nah, oke, 115. Kalau kalian perhatikan, teman-teman lihat di depan, lihat di depan. Jarak ini sama jarak di sini, kita beda nih. Padahal pada sudah format yang sama loh. Di sini nggak ada space loh. Jadi nggak bisa klik apa-apa. Ini sini jaraknya sudah 115 juga. Loh, kok beda Pak? Ini kok lebih lebar, sedangkan ini 115. Ya, ini kok lebih sempit. Maksudnya jaraknya tidak sama. Oke. Karena setting paragraf tidak hanya dari situ, ada yang juga dari layout. Contoh ya, kalau saya klik ini, select ini, pilih layout, sudah, pilih layout. Di sini kalian lihat yang afternya. Afternya ini, maka saya jadikan 0, 1, 2. Ternyata ya gitu. Paham? Jadi kita bisa mengatur paragrafnya dari layout ini. Yang tidak bisa kalau saya kebanyakan kalau orang belajar komputer pasti yang diajari paragrafnya yang ini. Lalu Microsoft sudah menyediakan fitur tersembunyi yang ada di sini. Orang bikin layout itu tampilan, paling sini juga ada. Tuh. Dia bisa membaca secara cerdas, bisa membaca mana paragraf, mana teks. Ini kan bagian dari teks dia nggak perbesar. Tapi kalau ini paragrafnya beda, kelihatan ya. Dia udah tahu ini paragrafnya beda. Yang dikasih pertama hanya paragrafnya aja. Itu untuk paragraf, baik dari home paragraf. Oh ya, kalau di script itu biasanya 1,5 sampai 2 paragraf. Biasanya ya segini. Ini 2 paragraf. Ada satu. Jadi kalau mau paragraf itu di sini teman-teman. Di sini. Terus yang tadi apa Pak? Paragraf juga. Cuma biasanya paragraf yang ini digunakan untuk melakukan setting tampilan. Jadi biar antara paragraf lebih panjang atau apa bisa di sana. Sejauh ini oke? Oke ya. Nah, selanjutnya siapa yang sering kalau bikin saya kasih waktu SMA bikin laporan di bagian pertamanya ini, Alison kembali ke normal dulu ya. Bikin paragraf ini pakai pen atau pakai spasi. Padahal ini, Pak itu selalu bilang sama mahasiswa kalau mau bikin sesuatu itu pastikan Alison kembali ke normal. Oh ya, kalau kalian pengen kembali format ke normal itu tinggal pilih ini ada clear. Dia akan clear ya. Jadi misalnya ini mau di clear bisa tinggal select clear, dia akan kembali ke normal. Oke, jadi menghapus semua format. Nah, maksudnya mereka gini, karena kalau kita mau bikin, biasanya kalau paragraf itu yang pertama dia ke dalam ya. Yang sering dilakukan adalah yang tadi 1, 2, 3, 4, 5. Oh, yang ini pakai tab. Nggak salah, maksudnya sama aja, kelihatan kalau di print, tapi nggak praktis. Makanya biasanya format itu selalu di belakang. Kan mungkin nanti yang skripsi pasti mungkin yang diajarin atau Farida. Tapi biasanya kalau kita tuh isi fokus, makanya kalau Pak Gesan kalau bikin sesuatu apa nggak pakai Microsoft Word ya, biasanya pakai Google Doc. Kenapa? Kalau Google Doc tinggal perintah suara, enak banget. Enak banget kalau perintah suara. Jadi buat laporan ya, atau sesuatu nanti bisa diatur belakangan. Jadi Pak Gesan tinggal di handphone kalian bisa kok, semua handphone Android, iPhone bisa. Oke, saat ini saya mau mendemokan kepada mahasiswa saya
bagaimana mengetik dengan cepat hanya dengan suara saja. Titik. Handphone kalian bisa? Bisa. Siapa bilang nggak bisa? Ini juga dari Google. Di handphone kalian bisa. Semua handphone, bahkan handphone bahasa sederhananya, handphone kentang bisa. Ngapain enggak? Semua fitur Google Voice, Google Doc ini gratis. Bisa kalian nggak perlu install apa-apa, bisa pakai browser Chrome kalian bisa langsung otomatis, yang penting nggak pakai akses Google. Terus kalian tinggal pegang perintah di keyboard kalian tinggal ngomong, bisa banget, bisa seamless nih. Udah, jadi paling cepat ya. Ya, bisa salah bisa, kan tinggal benerin. Tapi kalau pengen cepet apa, bikin apa, biasanya paling memudahkan dengan cara seperti ini. Biar cepat. Kalau buat mas ketik atau apa, lebih enak dan suara sih. Nah, kembali lagi. Daripada cara yang titik tadi, kita kembali ke ngomong dulu. Caranya adalah, kalian boleh catat. Caranya nanti kalian tinggal select dulu file yang ingin dipilih, ya. File yang ingin dipilih di select dulu. Terus di sini di bagian home atau ribbon home itu ada namanya paragraph. Di sini ada kelihatan ya, paragraph setting. Kelihatan ya, paragraph setting. Kalian tinggal pilih paragraph setting. Klik. Nah, nanti muncul kotak dialog seperti ini. Kotak dialog seperti ini. Kalian tinggal pilih special. Sudah? Di sini ada first line, ketemu? Pilih first line. Kita gunakan yang default aja. Ini bisa diganti kok teman-teman. Teman-teman pengen berapa? 2,5 cm? Bisa. Kalau pakai sih pakai default aja dulu. 1,27 cm. Kalau Anda pakai 2,5 cm, biasanya sih 2,5 cm kalau skripsi. Tapi kalau 1,27 juga apa-apa. Kalau sudah, oke. Anda bisa lihat otomatis. Setiap baris pertama langsung masuk. Setiap pertama langsung masuk. Anda bisa lihat. Oh, otomatis. Sejauh ini Anda belajar sesuatu? Ada yang belajar sesuatu yang baru? Ada ya. Semoga cukup benar-benar. Kayaknya nggak bisa sampai pertemuan 2 deh, kayaknya nggak tahu apa nggak, sudah 11.30 sekarang. Sedangkan materi pertemuan 2-nya itu, tuh, ini agak banyak sih pertemuan 2. Gini aja deh, kalian tetap bikin laporan di sini. Selama seminggu ya, paling masih waktu seminggu. Nah, kalian nanti isi di sini, update-nya di sini. Walaupun tulisannya pertemuan 1 dan 2, nanti di pertemuan minggu depan, kalau bisa mengajari materi pertemuan 2 dan 3, kalian bisa masukin lanjutinnya di sini. Ngerti nggak? Kalian bisa melanjutin. Kalau kalian bingung, nanti minggu depan mau kasih jelasin. Tapi kalian bikin dulu. Yang kalian pelajari hari ini apa? Dalam bentuk resume. Paham? Waktunya seminggu. Paling lambat minggu depan dikumpul. Pasti sih bisa. Ya, coba nanti. Oke. Kita masuk praktek sebentar ya. Ya. Sebentar. Ya. Yuk, silakan buka di